Set bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa penumpukan pasukan Rusia, tank, dan sistem rudal balistik jarak pendek di dekat perbatasan kedua negara dapat menawarkan Moskow cara mudah untuk meningkatkan konflik yang sedang berlangsung. Sementara Amerika mengaku terus memantau pergerakan Rusia tersebut dan menegaskan dukungannya kepada Kiev. Roman Massovet, wakil kepala kantor Presiden Ukraina kepada Military Times Rabu 10 November 2021 mengatakan semua informasi yang tersedia menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Rusia secara permanen mempertahankan penumpukan kekuatan ofensif yang besar di sekitar Ukraina. Selama paruh kedua tahun 2021, pasukan Rusia disebut melakukan serangkaian latihan komando dan staf skala besar di dekat perbatasan Ukraina. Tetapi setelah latihan selesai, unit dan subunit yang berpartisipasi di dalamnya tetap berada sekitar 250 km dari perbatasan dengan Ukraina. Yang memprihatinkan menurut Massovet adalah setelah latihan berakhir, hanya personil yang kembali ke pangkalan permanen mereka. Sementara peralatan tempur dan militer lainnya seperti tank, kendaraan tempur, dan sistem rudal balistik jarak pendek Iskander tetap berada di dekat perbatasan Ukraina. Citra satelit yang diambil 1 November 2021 memang secara jelas menunjukkan banyaknya peralatan Rusia di dekat perbatasan mereka. Hal ini memungkinkan Rusia dalam waktu yang sangat singkat bisa memindahkan personil dan membentuk kelompok tempur yang siap melakukan tindakan ofensif di wilayah Ukraina. Selama konferensi pers, juru bicara Pentagon John Kirby menggambarkan pasukan Rusia yang berkumpul di dekat perbatasan Ukraina memiliki ukuran dan cakupan yang tidak biasa. Tetapi dia menolak untuk memperluas penilaian tersebut. Dia hanya mengatakan Amerika terus melihat aktivitas militer yang tidak biasa di dekat perbatasan Ukraina dan mereka khawatir tentang itu. Amerika juga ingin lebih memahami apa sebenarnya niat Rusia dengan tindakannya tersebut. Namun Kirby menegaskan kembali dukungan Amerika untuk Ukraina. Massovet di bagian lain menambahkan pengumpulan pasukan Rusia di dekat Ukraina dan pendudukannya yang berkelanjutan di Crimea lebih dari sekedar keprihatinan bagi Ukraina. Ukraina menyebut pada 10 November 2021 lebih dari 32.000 tentara Rusia berada di Crimea, sementara sekitar 114.000 tentara Rusia berada di dekat perbatasan Ukraina dan di wilayah Donetsk, Luhansk, dan Crimea. Menurut Massovet, saat ini ada 36 kelompok batalion taktis berada di dalam kesiapan konstan di dekat perbatasan negaranya. Dari jumlah itu, 31 diantaranya dikerahkan secara permanen. Untuk diketahui, setiap kelompok batalion taktis terdiri dari sekitar 300 hingga 500 tentara. Ukraina menurut Massovet sangat prihatin dengan pasukan Rusia yang diduga sedang mempersiapkan Crimea untuk penyebaran senjata nuklir mereka. Dengan mengandalkan Crimea, Rusia akan lebih bisa melakukan operasi militer di Timur Tengah dan Afrika serta mempengaruhi Balkan. Ada juga kekhawatiran tentang keamanan perbatasan Rusia dengan Belarusia. Menurut Massovet, pasukan Rusia telah secara praktis mengubah Belarusia menjadi distrik militer internalnya. Rusia meningkatkan kekuatan militernya di wilayah Belarusia dengan dalih latihan gabungan dan melakukan penilaian terhadap garnison militer Belarusia yang tidak dipakai untuk kemungkinan penempatan subunit Rusia di sana. Mengenai apa arti gerakan pasukan Rusia bagi Ukraina, Massovet mengatakan mereka mendekati pengepungan strategis wilayah negara tersebut. Latihan militer Rusia baru-baru ini juga ditujukan untuk berlatih serangan di dalam Ukraina. Kehadiran pasukan yang ditambah dengan relokasi material dengan jelas menunjukkan bahwa dalam rencana Kremlin selanjutnya akan tetap menyerang dari Oblast Rostov ke semenanjung Crimea dengan tujuan untuk memastikan kontrol koridor darat ke semenanjung Crimea dari Federasi Rusia. Di Donbas, di mana pasukan Ukraina dan Rusia saling tembak-menembak, ada sekitar 35.000 tentara Rusia. Mereka termasuk perwira tinggi negara tersebut. Massovet menambahkan baru-baru ini pasukan Rusia dan tentara bayarannya telah meningkatkan jumlah tembakan yang tidak bisa tidak membuat Ukraina khawatir dan marah. Setiap hari ada sekitar 5-10 pelanggaran gencatan senjata.
Sejauh ini tidak ada tanggapan dari Rusia tentang kekhawatiran Ukraina tersebut. Namun Rusia selama ini mengatakan bahwa mereka berhak untuk menempatkan pasukan mereka di wilayahnya sendiri. Ukraina juga telah mengerahkan drone yang dibelinya dari Turki, Bayraktar TB2 yang telah bertugas di daerah tersebut sejak musim semi 2021. Drone tersebut menunjukkan keefektifannya tidak hanya untuk misi intelijen. Pada 26 Oktober 2021, drone Bayraktar TB2 digunakan untuk menyerang baterai artileri Rusia. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.